Oke, teman-teman semuanya, judul kita kali ini adalah betah di Hong Kong, betah dan kerasan di Hong Kong karena berstatus janda. Lah, ini ya, sekali lagi saya ulang, tema kita hari ini adalah betah di Hong Kong, kerja di Hong Kong karena berstatus janda. Ngak ngok ngak ngok buat teman-teman semuanya yang berstatus tidak ada suaminya, mohon angkat tangan. Ngek 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 ngek. Sesekali kita bahas sesuatu yang apa ya teman-teman, yang sedikit menggelitik, tapi sebenarnya ini juga apa namanya, menurut saya ya, kembali lagi, status janda ini adalah status yang luar biasa. Mbak Nur Caula, Waalaikumsalam. Mas Sandro, Wong ganteng sak donya, semoga sehat selalu, panjang umur dan bahagia bersama keluarga. Terima kasih doa yang sama buat Mbak Nur Caula dan teman-teman yang nonton, yang hadir di live saya ini. Terima kasih. Semoga doa juga sebaliknya buat kalian semuanya, sehat selalu, panjang umur dan bahagia bersama keluarga. Ya, oke. Materi kita hari ini adalah betah di Hong Kong karena berstatus janda. Nah, coba, saya belum pernah mengkalkulasi atau saya belum pernah mengukur dan saya belum pernah mensurvei dan saya belum pernah meneliti. Waduh, Mbak X Wiro Sarli, joget dulu dong Mbak X Wiro Sarli. Eh, BNI Wonder Mbak, dibahas BNI Wonder Rawat ah. Anak-anak pada bingung Mbak X Wiro Sarli. Samen bahas lah, samen bikin live di konten atau apa, atau ngobrol sama saya. BNI Wonder, BNI Wonder Mbak X Wiro Sarli. Akeh sing bingung, aku gak ngerti X Wiro Mbak Mbak Sarli, BNI Wonder. Jadi ini mobile bankingnya loro, Wonder. Lah, bingung aku, yang cek gak paham gak apa. Kita tanya yang mengerti aja. Mbak Sarli pasti ngerti. Wonder, Wonder Woman. Sampean jawab Mbak Sarli. Ya, status janda, ya. Status betah di Hong Kong karena berstatus janda. Mbak Ari Prianti. Oke, ya, buat teman-teman, janda. Janda hanyalah status. Tapi kadang-kadang, Mbak Ari Prianti, terima kasih. Tapi kadang-kadang teman-teman itu kalau menyandang status janda itu kayak keberatan. Dibilang janda-janda itu kayak keberatan dan sensitif. Siap dan Mbak Sarli. Serius loh Mbak Sarli Wonder itu loh. Samen share atau samen bikin. Nanti tak share. Atau tak rekap ulang. Nah, bagaimana aku soalnya bukan eh, followernya BNI. Samen kan jos. Gak apa-apa. Nah, berbagi info. Ben gak pada semrawut. Semakin semrawut apa semakin baik ya nggak ngerti. Mungkin tujuannya begitu atau bagaimana. Nah, oke, janda. Balik lagi kita ke status janda. Kelihatannya banyak orang berpandangan bahwa status janda itu status yang tidak baik, status yang enggak pas. Ya, bagi saya itu cuma status. Mbak In, selamat pagi. Ya, jadi justru justru kalau menurut saya kalian itu janda dan kalian itu ada di Hong Kong itu keren. Keren. Janda tapi di Hong Kong keren. Ya kan? Mbak Ziyu. Selamat pagi Mbak Ziyu. Nah, ngomongin masalah janda, Mbak. Janda itu sebenarnya sudah banyak banyak kebebasan, Mbak Ray watching. Jadi janda itu status yang sangat bebas dan leluasa. Kalian mau berpacaran sama brondong, kalian sama berhubungan dengan garangan, bebas. Ya. Codot, sama bojone wong, jangan ya, Dik ya.
Mbak In langsung mengakuinya, aku juga janda lah. Mbak In aslinya sampai akeh sing gelem tapi sampai nemo. Mbak Princess Novita. Nah, setelah Mbak Ray, sekarang Mbak Princess Novita. Ai. Jangan-jangan janda. Buaya. Enggak, dia enggak janda. Sama buaya. Nambahi buaya. Pacaran sama... Kalau kalian janda itu berhubungan dengan buaya, berhubungan dengan codot, berhubungan dengan garangan, dan kucunya orang itu jangan ya. Itu boleh. Kalian dengan siapa aja boleh. Kalian bahkan menentukan langkah kalian itu sangat leluasa dan sangat bebas. Lo, Mbak Iin malah mengaku 26 tahun menjanda. Mbak Arin Manize, Mbak Arin Manize. Nah, ini saya tanya nih, Mbak Iin, apakah sampean salah satu wanita yang betah di Hong Kong karena berstatus janda? Tolong dijawab, Mbak Iin. Jadi judul kita kali ini adalah betah di Hong Kong karena statusnya adalah janda. Nah, kembali lagi ya teman-teman, bahwa janda ini itu bebas menentukan pilihan, tidak ada yang mengatur, tidak ada yang batasi, ya kan? Karena para janda ini adalah sudah pernah berkeluarga dan mungkin selesai berkeluarga terus memilih untuk berpisah, kemudian memilih jalannya dan ke Hong Kong dan betah. Mbak Iin langsung jawab, iya Kak. Mbak Iin jujur sekali sampean Mbak Iin. Jadi karena memang status yang tidak ada ikatan, status yang tidak ada sebuah kewajiban kepada pasangan, alhasil ya betah di Hong Kong mencari uang. Jadi mencari rezeki, membiayai kehidupan anaknya, bisa memberikan keluarganya. Ini suatu dampak dan bentuk kebebasan yang absolut saya bilang. Walau rasanya agak ketinggian. Kebebasan yang begitu luar biasa. Tapi pertanyaannya, ya, apakah di dalam perasaan dan hati para janda itu kesepian? Mister Hasan, Hong Kong senang cari duit dibanding Indo, Mas. Nah. Ini ini materi yang akan nanti kita masuk ke situ. Tapi kita bahas janda dulu sekali lagi. Kita bahas janda dulu. Jadi apa kebebasan kalian dalam benar-benar tidak ada kekangan dari diri kalian, tidak ada sebuah bentuk keharusan untuk menuruti laki-laki manapun ya, karena kan statusnya janda ya, teman-teman. Jadi janda bebas, bukan orang gila bebas bukan ya, tapi janda bebas. Nah, alhasil kan segala sesuatu yang ingin kalian putuskan ya kalian putuskan sendiri, kalian pertimbangkan juga kalian pertimbangkan sendiri. Ya, kalian olah ya kalian olah sendiri, tidak bertanya kepada pasangan. Kalau saya punya istri, jadi apa-apa saya juga harus ngobrol, harus ngomong, menyampaikan konsep, belum tentu bisa diterima. Tapi kalau janda kan nggak ada yang dimintain pertimbangan. Di situ pula, di saat itu pula, ketika kalian menghadapi masalah, di sini terjadi. Lah aku rondo, aku cerita karo sopo. Tidak kesepian Kak, karena ada anak yang menghibur. Ya, Alhamdulillah, anaknya mau menghibur. Ya kan? Mister Hasan, tak apa janda, jadi pandai cari uang. Ya, boleh. Mbak Asti Hendra, selamat malam Mas Sandro. Karena majikan baik jadi betah di Hong Kong. Oke, jadi bukan karena janda ya. Jadi karena majikan baik ya. Nah, pertanyaannya juga ya, majikan baik ya kan. Terus kalau kita punya suami juga, kita punya anak, ya kita punya keluarga. Ya. Jadi pastilah tujuannya berkeluarga itu apa sih? Ya kan.
bersama-sama. Kalau sudah kamu godok apa Boyan? Pakai banyu. Mbak Umar Al Faruq, selamat pagi. Jadi kalau keluarga bagaimanapun kalau terus ditinggal terlalu lama. Nah, ini pertanyaan saya. Ya, apakah tidak ingin memilih lebih baik jadi janda aja atau kalian tetap bersuami tapi terus jauh, LDR, long distance relationship. Kadang saya ingin menulis sebuah penelitian juga ya atau survei lah minimal. Long distance relationship kalian dengan pasangan itu yang sekian lama tahunnya dan masih ingin dan masih bisa mempertahankan ini kan sesuatu prestasi. Kadang suatu saat saya kepingin membuat survei. Banyak sekali ya yang ingin saya buat ya survei, penelitian, research atau apapun sehingga itu akan kita jadikan data, itu akan kita jadikan acuan untuk memperjuangkan atau dengan fenomena-fenomena seperti itu menunjukkan bukti-bukti ya untuk membuat sebuah kebijakan untuk kita menyodorkan sesuatu itu ke khalayak ke publik bahwa ini loh yang terjadi di Hong Kong itu ini dan ditulis secara penelitian. Mbak Bunga Kembang Sekar ya. Karena penelitian memang harus ada. Tak apa janda janji pandai jandi nggak apa janda janji pandai cari uang apa jadi pandai cari uang. Mbak kalau pinter ya bukan kita yang cari uang Mbak tapi uangnya yang mencari kita Mbak. Nah, pandai ya kita balik konsepnya lebih kita balik konsepnya di mana sekarang itu zamannya uang yang nyari kita jangan kita nyari uang terus kesel Bang. Kesel nyari uang terus itu capek kalian kan nyari uang terus ya kan ya kan jadinya capek ya kan? Jadi seperti itu ya jadi kalau berkeluarga dan ditinggal terlalu lama ya jauh yang terjadi itu apa terus perasaan kalian bagaimana yang diajak diskusi ketika ada persoalan siapa yang diajak ngomong siapa ya kalau Mbak Iin ada anak jadi tidak kesepian nih alhamdulillah kalau anaknya baik saya belum belum jarang ya, jarang menemukan ketika seorang emak itu akan berdiskusi dengan anak. Itu yang ada ribut berantem dan emaknya disuruh pulang, anaknya biar saya gantiin. Kadang-kadang yang saya dengarkan itu seperti itu. Jadi anak ini juga kalau merasa sense of belong kepada mamanya, itu justru menginginkan pulang. Kata-kata Mas Andro keren. Uang yang nyari kita. Terima kasih itu sudah aku buktikan loh. Nek aku gak membuktikan masuk bisa ngomong uang yang nyari kita Mbak. Jadi sekarang itu konsepnya uang yang nyari kita ya teman-teman. Oke, balik lagi ke janda tadi berkeluarga. Nah, berkeluarga ini juga sekali lagi berkeluarga ini juga itu kan harus bersama. Boleh nggak kalau saya berkonsep kayak gitu? Harus bareng-bareng. Setidaknya regular. Regular itu artinya teratur untuk bisa berkumpul bersama. Bukan sekali dalam 2 tahun. Ya teratur 2 tahun itu selalu pulang cuti. Tapi 2 tahun, men. Banyak hal yang bisa terjadi psikologisnya. Makanya kadang-kadang pada saat terlalu lama ditinggal, pasangan ada yang bisa mengerti, ada yang bisa memahami, ada ya terus buat apa kita rumah tangga kalau kayak gini terus. Itu yang menyadari laki-laki. Ya kan? Kalau laki-lakinya nggak menyadari, ya sudah dihabiskan. Makanya terjadi banyak istrinya kerja, uangnya dikasih suaminya, terus habis sama suaminya. Nah, kejadian-kejadian yang seperti inilah, yang itu terus cerita itu ada terus. Fenomena itu terjadi terus. Makanya kenapa saya membicarakan di sini. Ya kan?
Mbak Ana, selamat pagi. Mas Andro, typo hadir, yes. Dikomeni ya teman-teman. Kalau ada sesuatu yang nggak pas dari saya, atau sesuatu yang nggak tepat, nggak kayak gitu Mas Andro. Oh nggak kayak gitu, Andro. Komen ya teman-teman. Terima kasih. Komennya selalu mendoakan yang baik-baik. Tapi juga dikomplain juga, ditentang juga. Nah, ya ini namanya diskusi, kita ngobrol. Jadi agar dapat. Benar Kak, anak suruh aku pulang dan semua saudara orang tua suruh aku pulang, tetapi aku nggak bisa meninggalkan Hongkong karena enak. Nah, kan? Bahkan di dalam cara berpikir saya begini ya teman-teman. Karena saya menghadapi fakta-fakta ya, saya menghadapi curhatan atau saya menghadapi cerita teman-teman itu kok tiba-tiba aku ini kerja baik-baik saja terus tahu-tahu di interminate. Kok saya kerja tapi majikan ini kok nggak berubah? Kok nyengil aja, semuanya salah, semuanya nggak benar, semuanya nggak tepat. Saya tuh sampai berpikir gini, ketika ada yang cerita ke saya dan mengeluh, berkeluh kesah, majikan ini begini, 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 begini. Saya tanya, di Indonesia ada masalah nggak? Nggak. Di Hongkong ada masalah nggak? Nggak. Sampai di kerja nggak ada utang? Nggak. Saya kerja baik-baik, Mas. Saya bagus-bagus saja. Terus karena saya bingung, bukan bingung ya, saya mencari alasannya kenapa hidupnya itu selalu tidak tepat di Hong Kong. Kalau orang-orang, kalau teman-teman ngomong kan kadang-kadang, ya yang sabar namanya kerja sama orang, ya wis ditelateni aja. Saya kan enggak cuman itu. Itu kan bahasa-bahasa kita menghibur dia. Nah, saya coba bertanya kepada individu tadi yang merasa bahwa hidupnya ini kok payah, terus tahu-tahu di interminate, padahal aku nggak salah apa-apa, suruh pergi, terus majikan itu juga kok nggak telati, kok perasaan nggak benar sama sekali. Saya ngomong sama mereka, boleh nggak kita berpikir bahwa keluarga Anda, entah anaknya, entah suaminya, entah orang tuanya, entah yang dekat, berdoa mudah-mudahan mamaku segera pulang. Mudah-mudahan mamaku pulang, emakku pulang, ibuku pulang, mamaku pulang, gak balik lagi ke Hong Kong. Bisa jadi loh mereka berdoa seperti itu kepada Gusti Allah. Dan karena dia menjadi anak yang berbakti, selalu nurut sama sampean-sampean semuanya, malah kacau kehidupan sampean yang ada di Hong Kong. Kadang itu saya bertanya ya perasaan mereka ketika sampean tinggal lama. Kadang-kadang saya juga ingin bertanya kepada para sang-sang anak ini. Kamu ditinggal mama, bagaimana kamu mengatur uang, bagaimana kamu kalau kangennya sama mama, Mbak Nur Aninia. Karena tadi ya teman-teman, sekali lagi ini di Hong Kong. Ini kejadian tadi, kejadian di Teng-Teng, di tram. Kalau kita bahasanya kan Teng-Teng, yaitu di Hong Kong Island sana yang cuma ada Teng-Tengnya. Bujuku, ketika kita naik Teng-Teng, ya kan, begitu naik tram, ya, ada anak dan bapak pulang sekolah atau pulang les, ya sekitar ya jam 6 jam 7 lah, jam setengah 8. Nah, bojoku itu dengar pembicaraan anak kecil ini sama suaminya. Jadi, anak ini tuh ngomong ke bapaknya, "Papa, engka engkeita engkeita itu jangan lupa ya." Iya, Bu Yan. Mau apa? Mau engkeita. Ya, saya sambil uh, ngulang kata-kata istri saya ya. Mau ke mau mau engkeita, ya kan? Terus dijelasin sama bujuku bahwasannya anak itu tadi bilang sama bapaknya eh, minggu depan tanggal tanggal piro Selasa ya. Minggu depan tanggal 19 minggu depan kamu datang ya, aku ikut festival. Jadi jangan lupa ya, mama nggak bisa datang, aku udah dibelikan, nggak tahu apa katanya. Aku kata bujuku ya, di, sebagai uang ganti, sebagai mamanya dibelikan sesuatu. Nah, bapaknya kan dia ngomong ke bapaknya untuk memohon dan berharap untuk bisa datang di acara sekali lagi.
di acara anaknya. Dan itu anak masih kalau nggak salah tadi ya sekitar 4 tahunan lah kalau nggak salah. Saya langsung mikir loh teman-teman. Saya langsung mikir. Begitu bojoku ngomong kayak gitu tuh saya langsung mikir. Betapa sibuknya kota ini. Sehingga seorang mama aja menghadiri acara anaknya aja itu nggak bisa. Harus mengganti hadiah. Dan anaknya memohon kepada papanya, bapaknya untuk bisa menghadiri. Karena mamanya nggak bisa menghadiri. Wow, wow man. Mbak Ana, Mas Andro saya kerja di Hong Kong sudah 21 tahun, 6 bulan, satu majikan. Finish kontrak, los pulang Indonesia, insya Allah semangat. Oke, Mbak Ana. Mbak Maratus Soleha, sedih dengarnya. Nah, saya ini orang gimana? Saya jadi orang itu sebenarnya menjadi manusia yang berusaha aja. Jadi saya itu pemikir, teman-teman. Kadang sesuatu itu tak pikir. Nah, sekarang masalahnya kalian lo tak pikir. Masa depannya kalian itu melok tak pikir. Anak-anak kalian itu melok tak pikir piye carane bendang ibu mulai anak sing genteni. Hong Kong itu loh yang tiap hari ketemu aja. Wah, ada tukang kendang. Kakak melekenut-nut. Yes, kakak melekenut-nut tukang kendang. Jadi saya itu berpikir di mana bahwa Hong Kong ini sangat begitu sibuknya meluangkan waktu buat anaknya tampil di acara festival itu seminggu sebelumnya itu dia memohon sama bapaknya itu mohon saya aku langsung keliling ibuku dulu yang kamu nggak pulang dah gitu. Jadi langsung aku mikir ke kalian langsung tak bikin konsep. Aku sudah sedih dengernya ingat anak Om. Nah, sekarang yang membuat kalian bertahan dan berjuang di sini itu apa sih? Kan pasti anak. Kalau suami mah nggak terlalu, tapi anak. Ya entah kenapa ya tuh tiba-tiba ada kejadian itu terus oke lah langsung langsung aku relatekan di sini. Kalian itu benar-benar luar biasa menurut saya pejuang keluarga beneran. Makanya kalau jadi pejuang keluarga itu saya kepingin kalian itu pinter, kalian itu sehat, kalian itu juga berpikir mamahnya Bagas. Kalian itu juga berpikir dan kalian menyiapkan sesuatu yang nantinya kalian pulang. Yang ketika di rumah yang saya khawatirkan adalah kayak gini ya. Kenapa saya bilang seperti itu ya teman-teman? Sorry itu saya sekali lagi saya ngomong. Bukan 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 menganggap di Indonesia nggak ada kerjaan atau apapun. Nah, sorry itu saya sekali lagi saya ingin menyampaikan fakta yang terjadi. Beberapa orang yang usianya 54, 52, 53, 55, ya kan 49, 48 itu masih WA. Mas, saya umurnya 52, masih bisa nggak cari majikan di Hong Kong? Mas, saya usianya 54, bisa nggak dibantu nyariin majikan? Mas, saya 49, bisa nggak berangkat ke Hong Kong lagi? Come on, guys. Ketika saya dikasih pertanyaan yang seperti itu, ya saya berunding sama bojo saya. Saya ngomong sama bojo saya. Bukan karena apa-apa. Umur 50 itu isi kepalanya sudah penuh. Badannya masih, ya badannya bisa jadi ada rematik-rematik, linu. Ya kan? Dan kata bojoku, kalau bawa majikan sendiri, kalau balik lagi ke majikan yang dulu, fine. Kita bantu proses. Tapi kalau disuruh nyarikan lagi, wes, umur saya loh guys. Umur 50 itu sensitif, gampang pikir perasaan, terus badannya capek. Terus kalau kita ngomongnya keras-keras dikit, dianya tersinggung. Terus kadang-kadang aku yo tahu aku yo ngerti. Nah, wis.
secara psikologis itu pasti akan banyak pertentangan-pertentangan. Aku dulu di Hongkong nggak kayak gini kok. Kemudian terus aku ki dimajikan loh, aku ya tahu Mbak Bu. Aku ya tahu kerja. Kok coromu beda lah, banding-bandingkan lagi. Bayo guys. Nah, gara-gara ada yang WA semacam itu, makanya saya membuat konten. Saya menggambarkan ke teman-teman semuanya untuk tak ajak mikir apa yang mesti kita siapin buat di esok kemudian hari. Kalau kita sendiri wis males belajar, kita sendiri nggak mau mencari potensi dan peluang terbaik kita, nggak mau nge-push diri kita, ya, mendorong diri kita untuk tetap terus berpikir untuk agar supaya uang datang ke kita, bukan kita yang cari uang, terus apa meneh, guys. Sesimpel itu loh teman-teman saya bikin konten. Karena ekonomi di kampung susah, Mas. Ya, tapi apakah kita hanya bisa susah? Ya, apa yang harus kita lakukan hari ini? Apa yang harus kita perbuat kayak hari ini? Kayak ada berita di TV ya, teman-teman. Dari Boyolali. Boyolali pokoknya Sragen atau daerah Jawa Tengah itulah. Susu dibuang-buang loh. Susu seger itu loh dibuang-buang. Terus saya sempat baca, disedekahkan, diberikan kemana-kemana, ke sini, ke situ. Lah terus si peternak susunya, ya kan, lah nyedekahkan ke sana ke sini ke situ itu kan ya butuh ongkos, enek pickup, sedangkan susu kita nggak ada yang beli. Kalau yang mau disumbangkan ngambil sendiri, kita kasih silahkan ambil sendiri di kandang, silahkan meres sendiri, apa ya mungkin. Ini loh teman-teman, makanya ada beberapa konten yang mau Indonesia sedang darurat, ada yang Indonesia mau perubahan, presiden baru kita kasih kesempatan Pak Wowo. Ya makanya mumpung ada di sini, ayo. Jadi jangan digunakan di sini itu ya wis istirahat leyeh-leyeh di Victoria Park ngomong. Ya terus mau ngapain Mas Andrew lah? Ya dicari lah, belajar apa kek. Saya ngelihat ada satu emak-emak ya sudah ya mungkin di atas 45, 46. Itu bikin reel di rumah. Nah, aku lupa namanya di Facebook. Jadi dia selalu joget pakai sapu, kepalanya dikasih panci, apapun lah. Dia mencoba menjadikan penampilan yang berbeda. Ya, bukan bukan yang di TikTok terus minta saweran paus yo, buka katok. Nah, katok jerawut-jerawut. Nah, bukan bukan kayak gitu loh ya konsepnya. Jadi kadang-kadang tuh seperti itu teman-teman. Dari awal cerita di mana Pam kita mau mau kita jangan lupa minggu depan aku ada festival kamu datang ya karena mama nggak bisa datang. Hadir nyimak Mas Andrew, Mbak. Wah Ibnu Harto karena menurut Menteri UKM, wah ini ada sepupu saya kalah harga Mas soalnya gara-gara kerjasama perdagangan antar Indo sama Australia dan New Zealand kan bangsa susu dibuang-buang loh guys. Aku berpikir loh ya, sampai separah itu loh negara kita itu ya kok wis angel meres wis ngeritno sapi ya kan. Pamit dulu nggih Om, mugi-mugi teman seperjuangan bisa kan nanti kembali ke tanah air dengan pola pikir yang baru untuk perubahan ekonomi yang baik tidak lama-lama di sini, amin. Terima kasih doa. Aku kadang-kadang ya sempat marah, bukan marah ya tapi aduh segininya negara kita gitu loh. Susu ya dibuang-buang, dibuat mandi. Delok itu piye? Sorry to say ya teman-teman ya. Aku hobi minum susu.
seneng aku. Apalagi tak kasih kopi sampai kena penyakit jantung, bojoku melarang minum susu, gak boleh. Saya sebenarnya bukan itu masalahnya sih, tapi ya sudah. Aku mikir loh, teman-teman ya melihat berita di Indonesia mikir ya kan. Di satu sisi peternak, tukang sapi ya kan, misalnya ya harga susunya nggak kebeli, nggak kejual, nggak keserap, nggak dipakai di pabrik. Kemudian sekali lagi kemudian, tapi begitu ada konsernya K-pop, konsernya siapa kemarin? Bruno Mars, sopo-sopo lah, artis sopo, war-war. Ini piye Indonesia ini negara ini kan? Gak mudeng. Pengusaha mumet susune gak enek sing nuku, tapi giliran bakulan konser laku keras. Coba iki bingung. Menghubungkan Indonesia dari berbagai titik ini bingung. Absurd. Ya, sorry itu kalian tak ajak berpikir seperti ini ya. Gak seksi bahasanku, gak keren bahasanku menurut kalian, gak pinter. Tapi saya mau berpikir bahwa mau ngajak kalian berpikir semuanya bahwa besok itu mau ngapain, lusa mau ngapain, bulan depan mau ngapain, 3 bulan aku mau seperti apa, 4 bulan kayak gimana. Piye sepupuku Ibnu kasusnya susu ini gak iso, dan saya pun juga nggak bisa berbuat apa-apa teman-teman, hanya liatin aja. Makanya yang bisa saya lakukan bahwa sampai separah itu sing duwe sapi loh guys. Wong duwe sapi iso merai susu itu bukan bukan tembre-tembre loh asetnya. Ya, tapi terus digubai digaya terus aku delok itu sebenarnya bingung, bingung. Makanya betah semuanya di Hong Kong, merasakan keruwetan. Pertanyaannya balik lagi, terus apa yang mau kita lakukan? Apa yang harus kita perbuat? Ya, yes. Indonesia. Terus sekali lagi, ini yang penting. Sebenarnya ini mau saya bahas di satu tema tersendiri ya, betah. Tapi ini ada hubungannya adalah betah bekerja di Hong Kong. Nah, berstatus janda ini wah, sorry Pak, sampai tak tolak ya, karena saya lagi live. Jadi kalau saya live, saya nggak membahas telepon, nggak mengangkat telepon, ya, karena saya mau fokus sama teman-teman yang memperhatikan saya. Saya beda. Saya bukan live itu nge-live teleponan dengan orang terus nggak ganti no sampean nggak. Saya live terus nunjukkan omongan saya dengan orang live, kalian lihat nggak? Tapi saya fokus kepada kalian yang nonton saya, yaitu live saya. Fokus kepada diskusi kita. Balik lagi, betah ya. Ini, nah saya bilang gini, ini pernah satu kali di live saya, tapi nggak tahu ya sekali lagi ada yang ingat atau enggak atau bagaimana. Jadi yang aku pikirin gini, kalian itu di kampung kalian, ya, di kampung kalian itu kalian nggak bisa bertahan sehingga mencari pendapatan dari luar kampung kalian. Misalnya langsung berangkat ke Hong Kong. Jadi sudah jelas-jelas di kampung itu kan tidak membuat kita berjuang. Tadi yang bilang di kampung cari usaha susah mas. Ya sekali lagi nih, sekali lagi. Ini penting soalnya. Ini bagi saya penting untuk saya sampaikan. Terlepas bagi teman-teman itu bagi cara berpikir apa enggak. Terus kita setelah dapat di Hong Kong, ya mau bangun rumah. Bangun rumahnya itu balik ke desa kita lagi. Balik ke kampung kita lagi. Pertanyaan saya, kita itu sudah nggak bisa bertahan di daerah kita, di kampung kita. Kemudian sekarang kita balik lagi ke kampung kita setelah kita merantau panjang. Jangan, aku kalau boleh saran, kita itu sudah di situ, cari tempat lain.
Yang dimana tempat itu setidaknya membuat kalian punya gambaran, punya pandangan untuk menghasilkan sesuatu, bukan balik ke lingkungan kampung kita lagi yang ternyata notabene-nya tidak membuat kalian makmur. Sorry itu saya ngomong bukan orang lain, saya ngomong diri saya sendiri, keluarga saya sendiri. Nah, sekali lagi saya bercerita kepada teman-teman supaya teman-teman juga ketika nonton saya itu ada pandangan, ada gambaran, ada mulai punya berpikiran. Jadi gini, saya itu tinggal di Kabupaten Jombang, di Desa Sembung, Kecamatan Perak. Sorry itu saya ya, orang Sembung mau marah mau ngamuk silahkan. Ya, saya tinggal di situ sama keluarga adik saya, kakak saya. Nah, kakak saya tetap karena dulu tidak boleh pergi sama ibu, tutup tetap di situ. Mbak Pani, selamat malam. Ya, kakak saya tetap di situ. Saya pergi cari pekerjaan sampai ke Sumatera semuanya. Adik saya juga kuliah ke Bandung. Kita kuliah Surabaya. Saya kuliah Surabaya, mbakku kuliah Surabaya, adikku kuliah di Bandung pergi. Terus adikku kerja. Terus masuk ke Jepang. Nah, aku juga keliling Sumatera. Habis keliling Sumatera, balik lagi. Saya nggak mau balik di kota saya. Tinggal lama di kota saya nggak mau. Saya pergi cari nafkah di luar. Mbak Ul cantik sama. Ya, kita keluar ya Sumatera. Saya habis keluar dari kantor pekerjaan saya yang 7 tahun itu, saya keluar di Sumatera, saya mencari makan di Sumatera. Saya bertahan, adik saya bertahan, kakak saya sekarang tidak bekerja lagi. Karena bertahan di kota itu, masuk di sebuah pabrik, dia jadi personalia, pokoknya yang ngurusi sebarangnya, admin dan semua-semua di pabrik itu, pabrik itu udah kolab, tutup, bangkrut. Makanya mbak saya ini mau tak ekspor ke Jepang, usianya 44. Aku kan ngomong ke kalian juga. Mbak Yuku mau tak jadikan percontohan. Nah, aku ambil adikku dukung. Karena mbakku yang tetap stay di desa itu, di kampung itu, di kabupaten itu. Dan tidak mendapatkan penghidupan yang lebih baik. Nah, ini saya bertanya kepada teman-teman. Mbak Eva Teresa ketinggalan nyimak malam mas, nggak apa-apa, besok bisa tak ulang lagi videonya atau lusa. Pokoknya tungguin aja. Ya kalian keluar dari situ di Hong Kong, balik lagi di situ. Lah apa nggak circle-nya ya muter lagi gitu loh guys. Kenapa nggak cari pandangan pada saat di Hong Kong, di daerah mana, di sekitar mana, di area mana. Setidaknya nanti kita itu bisa mencari nafkah. Nggak balik ke kampung lagi, ngomong nggak ada pendapatan. Di kampung susah cari uang. Lainnya itu mentalnya juga nggak kebentuk dari 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 10 tahun masih orangnya di situ aja. Saya ya, sorry to say sekali lagi saya ngomong. Di kampung saya, di desa saya. Yang tetap kaya ya itu aja. Ya, yang kaya orangnya yang kaya, yang punya duit, yang kelihatan usahanya kelihatan ya itu aja. Yang anaknya merantau ada yang jadi tentara, ada yang jadi polisi, ada yang bisnis di pulau lain nggak. Yang tinggal di situ ya kehidupannya sama begitu aja. Ini loh penting saya sampaikan teman-teman. Ya kalian boleh menganggap saya salah lah, saya nggak benar. Tapi pada fakta dan kenyataannya, kalian pergi dari kampung kalian untuk memperbaiki hidup kalian kan. Nah sekarang wis nang Hong Kong, kalian sudah punya modal usaha nyekolahin anaknya. Terus pulang-pulang balik ke situ lagi. Dan kita lihat di Indonesia, perkembangan kehidupan kita, perubahan yang terjadi di desa kita. Ya aku nggak ngerti ya setiap desa-desa semua. Saya tanya ke teman-teman, kalian sendiri yang bisa jawab, apakah layak kita pulangin lagi untuk mendapatkan kehidupan yang jauh lebih baik lagi? Nek isinya dan cara pandangnya, cara berpikirnya, pola berpikirnya nggak berubah.
Ya kan? Sekali lagi saya bertanya, ini saya hampir ya, hampir saya 30 kota di Pulau Sumatera. Saya pernah tinggal. Ya kan? Yang di desa ini contohnya di Sumatera Barat. Sumatera Barat itu jumlah perantaunya itu juga banyak sekali. Mereka merantau ke kampung halaman hanya pulang Lebaran. Habis itu balik lagi. Bayang ke Jakarta, kemana, kemana, kemana gitu. Coba kalau kalian lihat yang nggak merantau. Oke lah, kita lihat dari SD sampai SMA teman kalian. Coba cek, cek ya, cek ini serius. Kalian pikirkan, teman kalian yang SD sampai SMA masih ada di kampung itu. Kehidupannya seperti apa? Coba. Kalian nilai sendiri, ya, kalian hitung sendiri berapa manusianya, terus kalian simpulkan sendiri. Di desa, ada dana desa 1 miliar. Sudah lebih baik airnya, sudah lebih baik jalannya. Perkembangan ekonomi, ya, kalau memang tidak dari bapak keturunannya dulu orang kaya, dan anaknya bisa mempertahankan, misalnya kebun sawahnya, ya teman-teman. Ayo, come on, mari kita berpikir teman-teman. Apa yang tidak kita perbuat? Apa yang tidak kita persiapkan? Langkah-langkah apa yang kita butuhkan? Ya kenapa? Ya karena saya aware. Aware itu peduli sama kalian. Ya nggak tahu kepedulian saya ini akankah ya, atau hanya sebatas ya kalian nonton aja, atau kalian benar-benar mau ngerasain cara berpikir untuk berbuat sesuatu, melakukan tindakan agar kita itu lepas dari sirkulasi ini. Ya, makanya saya bilang salah satu cara kalau kalian janda ya carilah pasangan di Hong Kong. Coba kalau kalian lihat di Hong Kong, kalian lihatlah di Hong Kong, sekali lagi kita bandingkan. Usia 55, usia 60, usia 70 masih nyetir Siupa. Ya, masih nyetir Siupa, masih bersih-bersih, masih kerja di toilet, ya, bersihin jalan, masih beres-beres taman, atau masih jadi cleaning service di kantor-kantor, di toko-toko, di kantor-kantor. Masih mereka dapat pekerjaan sampai umur batas sampai kita nggak mau kerja. Nah sekarang oke, yang sudah tua, Mbak Iin meresapi Kak. Oh, terima kasih. Mudah-mudahan. Jangan idealis. Di Hong Kong ya, di Hong Kong. Tua pun 70, 80. Itu kalau masih mau kerja masih, saya pernah nganterin. Dan ada majikan lama, kakeknya, orang tuanya majikan saya. Umurnya 89. Dia masuk ke kantor di Sungwan. Kita mesti harus nganterin naik MTR. Udah nyampe di MTR, terus habis itu dari MTR-nya dia jalan bisa di Sungwan. Makanya saya dulu disuruh anaknya, karena anaknya punya mobil 3, suami istri 2, tapi punya mobil 3. Saya disuruh bikin SIM. Nanti setiap pagi atau setiap sore pulang kerja suruh jemput kongkong biar nggak naik MTR karena usianya udah 89. Come on guys, aku melihat di mataku sendiri. Wow, aku nggak usah lihat yang jauh-jauh, yang jaga toilet. Itu lumayan 12.000, 10.000, ya jelek-jelek 8.000 lah. Masih bisa cari uang. Di Indonesia men, 89, 70. Iya kalau pegawai negeri punya PNS. Kalau kita, iya kalau anak ngasih, anak Jawa sama kita. Maksudnya anaknya ngerti sama kita, memahami jatah uang buat kita.
Nah, kalau kadang-kadang kita diarahin sama anaknya aja ngeyel, anaknya mau ngasih uang, gimana teman? Makanya saya selalu ngasih pilihan. Coba pikirkan sampai ke arah sana. Makanya saya kalau melihat di Hong Kong kemarin yang diasuh itu anak idiot, terus pembantunya CC-nya itu sampai tua keriput masih di situ. Ya pertanyaan saya, ada berapa manusia yang mau sama kita sampai usia kita tua? Saya pernah juga disaing pun. Usianya kalau nggak salah sudah 65, 66. Dan majikannya itu lebih muda, tapi juga tua, 63, 62 lah. Dan mereka pinginnya menua bersama. Mbak Iin, bapakku 105 tahun masih bertani. Suruh berhenti tidak mau kak. Iya, itu bapaknya sampean. Dan duwe kebun, duwe sawah. Anaknya ngerti. Gak digeroyokan kon ngedol. Lah nek anake royokan, bondo warisan, Mbak Setia Ega, ya kan? Ya aku nggak nakut-nakutin, aku nggak apa. Tapi kayak ini nggak harus disampaikan ya, nggak optimis sama Indonesia kok kayak bingung. Aku kadang ngomong sama bojoku ya, kita dapat penghasilan dari Hong Kong, dari luar ya misalnya, dari bisnis kita dari luar misalnya, kita pulang ke Indonesia, coba sih kita buka usaha, aku bilang, aku pingin bikin warung kopi sama bojoku, ya wis gak apa-apa terserah, yang tempatnya aku nggak mau nyewa, jadi tempat buka sendiri, sampai sejauh mana kita bisa dapat, dan itu jangan jangan sebagai patokan rezeki utama, tapi biar biar juga ngerasain usaha di Indonesia itu kayak gimana. Kadang saya mau ngomong sama bojo saya, ya kan? Iya, aku ya wis gatelan. Iki lampu kamu loh, kok dolen jopo iki. Nah, jadi ya begitulah ya teman. Hah? Aku ki ya pinter wong wong. Iki tulisannya Cina iki sapa iki Mbak Risa ta? Watching Bu, Mbak Setia Ega, terima kasih, selamat pagi. Ya, jadi kembali lagi ya teman-teman. Ya, ayo kita berpikir ya, kita sekali lagi langkah yang akan mau kita tempuh. Ya, apa yang mesti kita siapin ketika kita masih di Hongkong? Karena saya berbicara sama kalian yang masih di Hongkong, dan kalian masih di Hongkong masih ada kesempatan banyak. Karena kalau kalian sudah pulang, sudahlah. Makanya kadang-kadang anak-anak yang di Hongkong yang merasa segalanya ada, segalanya punya, suruh pulang aja kan. Suruh ngerasain di Indonesia setahun, 2 tahun, 3 tahun. Apa coba? Ya mudah-mudahan bukan ngenyek, tapi kalau kalian bertahan dan nggak perlu balik, wah, saya manusia yang juga paling senang. Bangga kalian nggak perlu balik. Tapi begitu kalian pulang ke Indonesia setahun, 2 tahun, 3 tahun, terus akhirnya pengen balik lagi, nyari lagi. Ya, kalau kalau saya tidak doing something, ngompori ngogrok-grok kuping, sejak apa lah ya si Sony ngono kan. Gak iso ngekei modal, ora iso jadi presiden gitu. Ora iso jadi opo. Ya wis, membersamai kalian aja untuk terus berpikir. Makanya ini bagian dari perjuangan saya untuk eh, membuat kita itu jangan sampai bodoh, kita jangan sampai terlena, kita jangan terbawa suasana yang tarsok-tarsok, entar besok, tapi
Ayolah mulai. Ayolah, ada yang sudah dipersiapkan untuk kehidupan berikutnya. Kalau memang yang mau pulang, kalau yang nggak mau pulang, wis kerasa nang kene ya menetap di sini. Kalau dihitung yang di atas 20 tahun di sini, 30, 25, 28 tahun, itu ada dan menurut saya banyak. Ya, alhamdulillah nek majikane cek gelem. Nek majikane wis mau sampai sak piro sih batese. Kalaupun ada yang 65, 67, saya pernah ada juga satu orang yang bawain saya jamu melaku gino awak lemu wis tuwek. Tapi sekarang masih diomong juga. Mas bro, aku ajaran no YouTube mas bro, wis diajari, wis dikandani, ojo melo arisan, jangan pakai lagu yang aneh-aneh yang kamu nggak ngerti dipasang, yo wis copyright, diterus-terus no kayak sombenak no, moncrot, begitulah kalau ngomong sama orang tua. Kandani, di, dikasih saran, ala kowe arek wingi sore ndro, kamu itu apa? Kok ngajari aku? Kok ngomongnya aku kue lo. Cek SMP SD aku lu wis nang Hongkong. Lah terus Mbak Aceh Muli. Selamat malam Kakak Aceh Muli. Pertanyaan saya, terus kita bangga 30 tahun di Hongkong, 40 tahun di Hongkong, 35 tahun di Hongkong terus gak wani pulang, betah nang kene. Bangga dengan hal-hal yang kayak gitu. Kalau saya ya kan? Semakin cepat kalian 2 tahun sekontrak 2 kontrak selesai terus pulang terus bertahan di rumah terus bisa berjuang lagi di rumah itu baru the best. Oke teman-teman semuanya, terima kasih yang telah membersamai saya, terima kasih yang selalu mendengarkan saya, terima kasih juga yang selalu mendoakan saya berusaha dengan apa yang saya punya dan yang apa saya bisa dan kenggedabusan saya membuat kita semuanya jadi berpikir untuk masa depan kita seperti apa. Janganlah kita bangga lama di Hong Kong, tua di Hong Kong dan menghabiskan waktu kita di Hong Kong kalau sebenarnya kita masih punya keluarga di Indonesia. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video.